Assalamualaikum Ibu Rini, perkenalkan saya perawat Devi. Di sini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan kepada Ibu mengenai perawatan bayi baru lahir, yaitu perawatan tali pusat, yang bertujuan agar Ibu dapat memahami dan dapat mengaplikasikan cara merawat tali pusat bayi jika Ibu sudah berada di rumah. Maaf Ibu, sebelumnya saya meminta izin kepada Ibu untuk melakukan penyuluhan selama sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian tali pusat. Tali pusat dalam istilah medis dikenal dengan funiculus umbilicalis, merupakan sebuah saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungan. Tali pusat merupakan jembatan penghubung antara plasenta dan janin. Jadi, tali pusat tidak hanya mencakup fungsi pernapasan saja. Aktivitas yang ada di plasenta yakni menyalurkan zat-zat yang dibutuhkan oleh janin, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta berperan sebagai saluran untuk mengeluarkan bahan-bahan sisa yang tidak dibutuhkan oleh janin, seperti urea dan gas karbon dioksida. Lalu akan dikembalikan ke peredaran darah ibu yang kemudian diekskresikan dari tubuh ibu. Sedangkan pengertian perawatan tali pusat adalah tindakan perawatan pada tali pusat bayi baru lahir sejak dipotongnya tali pusat sampai tali pusat puput atau kering, dengan tujuan untuk mencegah infeksi pada tali pusat bayi dan mempercepat penyembuhan luka bekas pemotongan tali pusat. Tujuan yang pertama mencegah terjadinya infeksi, yang kedua mempercepat proses pengeringan tali pusat, yang ketiga mempercepat terlepasnya tali pusat, yang keempat mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada perawatan tali pusat, yang pertama jangan menggunakan plester dalam membalut tali pusat bayi, karena dapat menyebabkan iritasi sekitar daerah tali pusat. Yang kedua, daerah tali pusat dan sekitarnya harus selalu dalam keadaan kering dan bersih. Yang ketiga, jangan mengoleskan alkohol atau betadin pada tali pusat, karena akan menyebabkan tali pusat menjadi lembab. Yang keempat, jangan membungkus pusat atau mengoleskan bahan atau ramuan apapun ke puntung tali pusat. Yang kelima, lipatlah popok di bawah puntung tali pusat. Yang keenam, bila terdapat tanda-tanda infeksi pada tali pusat seperti kemerahan atau mengeluarkan nanah atau darah dan juga berbau, segera hubungi petugas kesehatan. Waktu yang baik dalam melakukan perawatan tali pusat, yang pertama sehabis mandi pagi atau sore. Yang kedua, sewaktu-waktu bila balutan tali pusat basah oleh air kencing atau kotoran bayi. Yang ketiga, lakukan sampai tali pusat puput atau kering. Hal-hal yang akan terjadi jika perawatan tali pusat kurang baik, yaitu akan mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan pada bayi, di antaranya tetanus neonatum dan omfalitis yang disebabkan oleh beberapa bakteri. Jadi, Bu Rini, ada beberapa tanda dan gejala infeksi tali pusat pada bayi, yaitu apabila bayi tiba-tiba panas dan tidak mau menyusu, atau tidak dapat menyusu karena trismus. Sebelumnya, bayi menyusu seperti biasa. Adanya mulut yang mencucu seperti mulut ikan, atau carpenter mudah dan sering kejang disertai sianosis. Suhu meningkat, kudu kaku, sampai opistotonus.
Kurangnya perawatan tali pusat pada bayi baru lahir dapat menyebabkan tetanus bayi, yang ditandai dengan tali pusat berwarna merah, basah, dan kotor, yang kemungkinan tali pusat bernanah. Yang kedua, kesulitan menyusui. Mulut bayi tidak bisa dibuka, bayi kejang-kejang bila disentuh, terkena sinar, atau mendengar suara keras. Terkadang bayi juga akan mengalami demam. Nah, saya akan menyampaikan cara untuk menghindari perawatan tali pusat bayi yang kurang baik. Berikut ini adalah cara-caranya. Untuk perawatan sehari-hari, tali pusat cukup dibersihkan dengan air dan sabun saja. Bisa juga dengan alkohol dan dibalut dengan kain dan yang steril. Bisa juga dengan tidak menggunakan penutup atau pembalut pada tali pusat. Dibiarkan terbuka saja. Di Ibu Rini, saya akan memberikan prosedur perawatan tali pusat. Yang pertama, ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan alat-alatnya seperti waslap, handuk, popok bayi, sabun bayi, kasa, dan juga air DTT. Ibu, saya boleh pinjam anaknya sebentar ya, Bu? Untuk saya praktekkan cara merawat tali pusatnya. Setelah ibu mencuci tangan, ibu mendekatkan alat-alat yang sudah disiapkan. Satu set baju bayi yang tersusun rapi yaitu celana, baju, dan alas yang sudah digelar. Lalu bukalah baju bayi. Lepas bungkus tali pusat. Bersihkan dan ceboki dengan waslap 2-3 kali dari bagian muka sampai kaki, dari atas sampai ke bawah. Lalu pindahkan bayi ke baju dan ke alas yang bersih. Bersihkan tali pusat dengan cara yang pertama, pegang bagian ujung tali pusat. Yang kedua, basahi dengan waslap dari ujung melingkar ke batang. Yang ketiga, disabuni pada bagian batang dan pangkal. Yang keempat, bersihkan sampai sisa sabunnya hilang. Yang kelima, keringkan sisa air dengan kasa steril. Yang keenam, tali pusat jangan dibungkus. Lalu, pakaikan popok, ujung atas popok di bawah tali pusat, dan talikan di pinggir. Keuntungannya agar tali pusat tidak lembab. Jika pipis tidak langsung mengenai tali pusat, tetapi ke bagian popok dahulu. Lalu, bereskan alat, dan jangan lupa tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan ya, Ibu. Ibu, saya kembalikan lagi ya, Bu, anaknya. Jadi, pengertian dan prosedur merawat tali pusat pada bayi yang baru lahir sudah saya sampaikan ya, Bu. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan lagi? Ataukah ada yang belum Ibu pahami? Baik Ibu, jika sudah tidak ada penyuluhan ini saya akhiri ya, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu dan anak Ibu. Semoga lekas pulih ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.